Tanpa mixer, tanpa oven, tanpa telur dan juga mentega, yuk kita bikin jadi cemilan yang enak banget kayak gini. Pertama-tama, jadi ini saya mau bikin untuk isian kacang ijonya dulu. Jadi di sini saya pakai kacang ijo sebanyak 1/4 atau 250 gram. Ini kacang ijonya saya sudah cuci bersih, lalu saya rendam kurang lebih selama 5 jam gitu ya teman-teman. Nah setelah 5 jam ini kacang ijonya sudah lebih mengembang kayak gini dan juga jauh lebih empuk. Nah ini langsung aja sekarang saya mau masak untuk isian bakpia keringnya. Nah jadi ini saya tambahkan air sebanyak 1/2 liter atau kalau kalian mau lebih juga boleh ya teman-teman. Tinggal disesuaikan aja. Nah saat kacang ijonya sudah mendidih kayak gini dan sudah empuk, ini lalu kita bisa tambahkan dengan garam. Saya pakai 1 sendok teh. Gula pasir di sini saya pakai 8 sendok makan atau bisa sesuai selera kalian aja. Ini kita aduk-aduk lagi. Lalu kita tunggu nanti sampai kacang ijonya jadi benar-benar kering ya teman-teman. Jadi sampai airnya habis kayak gini. Nah kalau sudah ini bisa langsung kita matikan kompornya dan kita tunggu sampai agak dingin ya teman-teman. Nah setelah isian kacang ijonya sudah lumayan dingin, ini saya mau bentuk bulat-bulat. Jadi saya bikin ukuran 1 sendok makan kayak gini. Ini kita bulat-bulatkan aja. Dan saya dapatnya sebanyak ini. Nah ini saya nggak mau langsung satu kali pakai, jadi saya mau pakai setengahnya aja dan yang lain saya mau simpan di kulkas dan ini bisa awet kurang lebih semingguan gitu. Nah lalu selanjutnya ini saya mau bikin untuk kulit bakpia keringnya. Jadi di sini untuk adonan yang pertama saya pakai air sebanyak 5 sendok makan. Lalu kemudian saya tambahkan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan juga. Lalu kemudian untuk tepung terigunya di sini saya pakai segitiga biru dan saya pakai sebanyak 5 sendok makan munjung. Jadi takarannya munjung kayak gini ya, teman-teman. Lalu kemudian saya tambahkan sejumput garam, lalu tambahkan juga setengah sendok makan gula halus. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, supaya tercampur lebih rata, kita uleni menggunakan tangan aja ya, teman-teman. Nah setelah tercampur rata dan adonannya menjadi lebih kalis kayak gini, ini lalu kita bisa sisihkan dulu ya. Nah kemudian ini sekarang kita lanjut untuk bikin adonan yang kedua. Nah jadi untuk adonan yang kedua di sini saya pakai minyak goreng sebanyak 4 sendok makan. Lalu untuk tepung terigunya di sini saya pakai 2,5 sendok makan munjung. Lalu tambahkan juga dengan gula dan garam secukupnya aja. Ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah kalau adonannya sudah jadi kalis juga kayak gini, ini kita sisihkan dan kita kembali ke adonan yang pertama. Nah untuk adonan yang pertama setelah didiamkan, ini kita uleni lagi sebentar kayak gini. Nah lalu kemudian ini adonannya saya mau bagi menjadi 7 kayak gini. Lanjut kembali ke adonan yang kedua, tadi ini saya mau bagi juga menjadi 7 bagian kayak gini. Nah kalau sudah ini lalu kita kembali lagi ke adonan yang pertama, kita pipihkan kayak gini, lalu kita ambil adonan yang kedua, kita masukkan ke dalamnya, lalu kita bulatkan seperti ini. Nah lalu ini kita pipihkan di atas telenan menggunakan roll pin sampai benar-benar tipis kayak gini. Nah kalau sudah tipis kayak gini, ini lalu kita lipat-lipat. Jadi gunanya ini kita lipat-lipat kayak gini supaya nanti kue pianya itu berlayer-layer ya teman-teman atau berlapis-lapis gitu. Nah setelah dilipat-lipat ini kita roll pin lagi tapi nggak usah terlalu tipis. Lalu kita ambil isian kacang hijau yang tadi sudah kita bikin. Lalu kita isi ke dalamnya, kita tutup seperti ini. Nah lalu ini kita pipihkan di atas telenan kayak gini, kita rapi-rapikan lagi. Sampai akhirnya bentuknya menjadi kue pia seperti ini. Nah ini lalu siap untuk kita panggang ya teman-teman. Jadi untuk panggangnya di sini saya menggunakan api yang paling kecil. Kita panggang di atas teflon aja kayak gini selama kurang lebih 15 menit. Pokoknya kalian nanti cek aja kalau bawahnya warnanya sudah kecoklatan kayak gini, ini kalian tinggal balik. Lalu kalian tunggu sampai sisi keduanya benar-benar mateng. Dan ini dia penampakan dari kue bakpia kering kacang hijaunya. Nah jadi kalian bisa lihat gimana teksturnya. Dan ini saya mau coba untuk belah dan kalian bisa lihat gimana isiannya.
Nah, jadi ini beneran lembut dan empuk gitu. Nggak keras sama sekali, meskipun di luarnya ini agak crunchy, tetapi di dalamnya ini beneran lembut ya teman-teman. Terus kalian bisa lihat juga kalau ini tuh berlayer-layer. Jadi pokoknya selamat mencoba aja buat kalian bikin cemilan ekonomis kayak gini, tanpa oven, tanpa mixer, terus tanpa mentega dan juga tanpa telur juga, tapi rasanya ini beneran enak dan bergizi. Selamat mencoba, semoga kalian juga suka.